Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik perkembangan peserta didik usia TK, yakni perkembangan kognitif, bahasa, dan juga moral. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Noval Fikri Fatin Aril. Yang kedua, Umi Wafiroh. Yang ketiga, Melarisa Oktika. Dan terakhir, Sahda Agung. Baik, langsung saja disimak penjelasan dari kelompok kami. Mengenali karakteristik peserta didik untuk kepentingan proses pembelajaran merupakan suatu hal yang penting. Pemahaman yang baik akan karakteristik peserta didik akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan maksimal. Apabila seorang tenaga pendidik dapat memahami karakteristik peserta didiknya dengan baik, maka ia akan dapat merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan perkembangan peserta didiknya, tak terkecuali untuk peserta didik usia TK. Menurut pendapat Solehudin, anak usia prasekolah atau TK memiliki karakteristik antara lain: 1. Anak bersifat unik. 2. Anak mengekspresikan perilakunya secara efektif dan spontan. 3. Anak bersifat aktif dan energik. 4. Anak bersifat egosentris. Sifat ini adalah suatu sifat yang menyebabkan anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. 5. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, terutama hal-hal baru di sekitarnya. 6. Anak akan menyukai banyak hal yang bersifat imajinatif. 7. Anak bersifat eksploratif dan petualang. Dan 8. Anak masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Hal ini disebabkan karena sikap anak yang belum stabil dan juga masih labil untuk menentukan suatu hal. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa, mulai dari bisa melakukan pengelompokan terhadap benda secara logis berdasarkan kategorinya, seperti warna, bentuk, atau ukuran. Pada perkembangan kognitif terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap praoperasional Piaget, mengemukakan bahwa tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun, di mana anak masuk usia prasekolah atau TK. Dalam tahapan ini, anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Selanjutnya yaitu teori Vygotsky, menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Adapun contoh suatu proses pembelajaran terhadap anak di masa sekolah TK sebagai berikut. 1. Mengomentari tentang suatu cerita yang diceritakan padanya. Yang kedua, menunjuk dengan tetap atau tepat sesuatu yang sedang dilihatnya secara langsung atau ketika dibacakan kata-kata dengan pengucapan yang mirip seperti cicak becak, mangga tangga. Yang ketiga, bermain realistis seperti memangku dan menyelimuti boneka, menggandengkan mainan satu dengan yang lain, mengisi muatan pada truk. Yang keempat, berusaha menggambar, seperti menggambar lingkaran, kotak, dan beberapa huruf meskipun belum sempurna. Yang kelima, menghitung sesuatu dengan suara keras. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni perkembangan bahasa. Bahasa adalah suatu alat berkomunikasi dengan orang lain yang mencakup semua cara dalam berkomunikasi, di mana bentuk lambang dinyatakan dalam pikiran dan perasaan untuk mengungkapkan suatu pengertian yang dalam artian bisa diungkapkan melalui tulisan, lisan, isyarat, dan mimik muka. Dan untuk pembahasan perkembangan bahasa pada anak, yaitu
suatu proses di mana mereka mulai mengekspresikan dirinya melalui interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol sesuai kaidah yang telah disepakati bersama, dan kematangan dalam berinteraksi tergantung pada pematangan otak secara biologis pada anak, sehingga dapat memilah bahasa yang baik untuknya dan mana yang tidak baik untuknya. Kembali kepada yang simbol-simbol tersebut, yang dimaksud simbol-simbol di sini ialah huruf abjad mulai dari A sampai Z. Dan jika disambungkan ke perkembangan bahasa pada anak, pada awalnya anak akan belajar terlebih dahulu simbol-simbol abjad ini, sehingga bisa dikembangkan menjadi sebuah kata, seperti contoh meja, papan, tulis. Setelah beradaptasi dengan itu, maka anak akan mengalami perkembangan sehingga menjadi yang awalnya hanya satu kata, selanjutnya dapat berkembang menjadi susunan kalimat seperti aku dapat menulis, aku dapat bermain sepak bola, seperti itu. Dan dalam mengekspresikannya atau mengungkapkannya ini bisa dilakukan dengan menggunakan tulisan, lisan, isyarat, ataupun mimik muka. Selanjutnya, perkembangan bahasa anak dapat diklasifikasikan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama pada usia 2 tahun sampai 2 tahun lebih 6 bulan. Anak sudah mulai dapat menyusun kalimat tunggal yang sempurna. Yang kedua, anak telah mampu memahami tentang perbandingan. Selanjutnya, pada masa usia 2 tahun lebih 6 bulan sampai pada usia 6 tahun. Yang pertama, anak telah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya. Kedua, tingkat berpikir anak lebih maju. Yang ketiga, anak menanyakan soal waktu, sebab, akibat. Yang terakhir, percakapan anak menjadi lebih sosial. Ke pembahasan selanjutnya, yakni perkembangan bahasa pada anak. Anak dapat berkembang bahasanya dapat kita lihat dari bagaimana dia berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-5 kata. Yang kedua, mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Yang ketiga, senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urutan yang benar dan mudah dipahami. Yang keempat, dapat menyebut nama, jenis kelamin, dan lain-lain, seperti contoh menyebut nama temannya, nama kakak, adik, atau saudara yang telah dikenalinya. Yang kelima, mengerti bentuk pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk kendala-kendala bahasa pada anak atau problematika bahasa anak ini, penyebab umum yang seringkali terjadi pada anak yang memiliki keterbatasan mulai dari pendengaran, proses bicara yang terbata-bata, atau kurangnya interaksi sosial dengan lingkungannya, sehingga penguasaan bahasa anak tersebut kurang dan tidak dapat berkembang. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan. Perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa Freud. Menurut Sigmund Freud, moralitas muncul antara usia 3 dan 6 tahun.
Anak usia prasekolah dipandang sebagai individu yang baru mulai mengenal dunia. Anak baru memahami tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Dalam perkembangan anak baik dalam segi kognitif, bahasa maupun moral tidak lepas dari peraturan orang tua serta guru sebagai tenaga pendidik dan orang tua. Bagi anak sekolah dibutuhkan kerjasama antara keduanya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.